346. Spirit Stream Battlefield, perkemahan Jade Blood Sect, di depan alun-alun Divine Secret Hall. Lu Ye memandang pria dan wanita muda di depannya dan berpikir bahwa pihak Sekte Master sangat cepat. Beberapa hari yang lalu, dia memberitahu suster senior Sui Yuan bahwa sekte tersebut perlu merekrut beberapa murid berbakat untuk berkembang. Hanya beberapa hari, dan mereka sudah mengirim 50 orang. Orang-orang kecil di depannya pada dasarnya berusia 13 atau 14 tahun. Beberapa bahkan lebih muda, terlihat hanya sedikit di atas 10 tahun, dan yang tertua baru berusia 15 tahun. Namun, beberapa dari mereka sudah memiliki dasar untuk berkultivasi. Setidaknya 80% dari mereka telah membuka lubang spiritual mereka. Meskipun 20% sisanya belum membuka lubang spiritual mereka, tubuh mereka penuh dengan spiritualitas. Bahkan jika Lu Ye tidak tahu cara membaca orang, dia bisa melihat bahwa kelompok murid ini berkualitas tinggi. Di mana Master Sekte dan kakak senior kedua menemukan kelompok orang ini. Namun, orang-orang kecil ini tampak sedikit khawatir. Bahkan ada beberapa gadis yang menangis terseduh-seduh. Tidak diketahui apa yang telah mereka derita. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari tanda medan perang. Lu Ye memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari kakak senior kedua Sui Yuan. Setelah membaca pesan itu, sudut mata Lu Ye sedikit berkedut. Baru sekarang dia mengerti mengapa kelompok murid ini berkualitas tinggi. 50 besar upacara perekrutan murid Institut 3 Sein semuanya ada di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak berkualitas tinggi? Jika tidak ada kecelakaan, orang-orang ini seharusnya ingin bergabung dengan Institut 3 Sein, tetapi mereka semua telah diculik ke Sekte Darah Giok. Bagaimana bisa Master Sekte melakukan ini? Ini agak membalikkan kesan Lu Ye tentang Sekte Master. Dia mengira sekte itu telah mengumpulkan para jenius dari seluruh penjuru, tetapi ternyata Master Sekte telah menculik mereka. Ini membuat Lu Ye sedikit pusing. Namun, karena mereka sudah ada di sini, pasti tidak mungkin untuk mengirim mereka kembali. Master Sekte adalah orang tua yang dihormati, dan dia telah mempertaruhkan reputasinya untuk melakukan ini. Jika mereka dikirim kembali, bukankah itu akan sia-sia dari usaha keras Master Sekte? Selain itu, kakak senior kedua juga telah menyuruh mereka untuk menyelesaikan orang-orang di sini terlebih dahulu. Bahkan jika murid-murid ini memiliki beberapa konflik sekarang, itu tidak masalah. Mereka perlahan akan menjadi lebih baik. Kami ingin kembali ke Institut 3 Sein. Saat Lu Ye sedang berpikir keras, seorang pemuda tiba-tiba berteriak. Dia tampak sedikit takut, tetapi fakta bahwa dia bisa berteriak seperti ini menunjukkan bahwa dia berani. Kirim kami kembali ke Institut 3 Sein. Kami tidak ingin berada di sini. Pemuda itu berteriak lagi. Dengan dorongannya, teman-teman di sekitarnya juga mulai berteriak. Beberapa gadis yang lebih pemalu awalnya terisak pelan, tetapi setelah ketakutan, tangisan mereka menjadi jauh lebih keras. Untuk sementara waktu, area sebelum aula surga rahasia berada dalam kekacauan. Mereka tidak tahu siapa yang menculik mereka juga tidak tahu sekte mana ini. Mereka awalnya akan memasuki Institut 3 Sein, yang merupakan sekte peringkat kedua. Tidak peduli sekte mana itu tidak bisa lebih baik daripada Institut 3 Sein, kecuali itu adalah salah satu sekte peringkat pertama. Namun, tidak ada sekte kelas 1 di provinsi militer yang akan bertindak seperti itu. Lu Ye melihat tanpa ekspresi, membiarkan para pemuda di depannya berteriak dan melampiaskan sampai semua orang bergabung. Teriakan yang mengguncang bumi mengejutkan banyak murid Sekte Darah Giok yang sedang berkultivasi, dan mereka semua berkumpul untuk menonton pertunjukan. Ketika dia melihat sekelompok pemuda berdiri di depan aula rahasia surgawi, dia terkejut. Anak muda terkemuka terus berteriak. Pada saat yang sama, dia menatap Lu Ye, seolah-olah dia ingin menekan Lu Ye dengan mata dan ekspresinya yang tegas, memperjelas bahwa dia ingin kembali ke Institut 3 Sein. Kalian semua, diam. Suara acuh tak acuh Lu Ye terdengar. Meskipun suaranya tidak keras, itu dengan mudah meredam sorakan semua orang dengan bantuan spirit ki. Teriakan-teriakan itu tiba-tiba berhenti. Sepasang mata menatap Lu Ye. Bagaimanapun, 50 pemuda ini semuanya adalah pemuda yang tidak berpengalaman. Melihat ekspresi Lu Ye yang tidak bersahabat, mereka tidak berani memprovokasi dia lagi. Karena kamu telah memasuki perkemahan Sekte Darah Giok, kamu adalah murid Sekte Darah Giok mulai sekarang. Jangan berpikir untuk bergabung dengan Institut 3 Sein atau Institut 4 Sein lagi. Jika ada yang bersikeras untuk pergi. Sekte Darah Giok, pemuda yang menjadi pemimpin tiba-tiba menyela kata-kata Lu Ye, kamu bilang ini Sekte Darah Giok. Lu Ye menatapnya.
Ya, anak muda itu hanya bisa melihat Lu Ye dari atas ke bawah. Ekspresinya secara bertahap menjadi ketakutan. Kalau begitu kamu, penjaga dari medan perang aliran roh sekte darah giok, Lu Ye. Kamu adalah daun pemusnahan sekte itu. Ekspresi anak muda itu sangat berubah. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa mengecilkan lehernya. Momentum kuatnya seperti balon kempis. Lu Ye tanpa ekspresi. Dia telah mengalami ini lebih dari sekali. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan pria dan wanita muda di depannya pernah mendengar nama daun pemusnahan keluarga. Ini tidak aneh. Beberapa waktu lalu, masalah Lu Ye di Spirit String Battlefield telah menyebabkan kegemparan. Orang-orang di 9 provinsi membicarakannya. Para pemuda ini biasanya tinggal di sisi orang tua mereka dan dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan dengar. Secara alami, mereka akan berhubungan dengan banyak informasi tentang ini. Selama bertahun-tahun Spirit String Battlefield ada, hanya ada satu daun pemusnahan sekte. Aliansi Haotian, sebagai pihak yang mendapat manfaat darinya, tentu saja tidak ragu untuk mempublikasikannya. Alun-alun itu hening sejenak. Kemudian, bisikan berisik terdengar. Mereka mengatakan bahwa daun pemusnahan sekte adalah yang terbaik dalam membantai sekte lain dan setidaknya 8.000 orang telah mati di tangannya. Mereka juga mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang buruk dan sangat pendendam. Siapapun yang memprovokasi dia tidak akan memiliki akhir yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan melirik Lu Ye dengan takut-takut. Ketika mereka menyadari bahwa dia telah memperhatikan mereka, mereka dengan cepat membuang muka dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau sudah selesai. Lu Ye sedikit tidak sabar. Sejak dia mulai berkultivasi, semua kultivator yang berhubungan dengannya lebih tua darinya. Bahkan jika ada beberapa yang lebih muda darinya, mereka tidak jauh lebih muda. Sangat sulit baginya untuk tiba-tiba berhubungan dengan sekelompok anak muda seperti itu. Suara-suara berisik segera menjadi tenang. Sekarang, bahkan suara isak tangis dari sebelumnya tidak terdengar. Bahkan pernapasan ditekan secara ekstrim. Wajah pemuda yang berbicara tadi pucat. Dia sangat gugup. Dia tidak tahu apakah keluarganya akan hidup untuk melihat matahari besok. Judul daun pemusnahan sekte bukan hanya penghalang bagi 10.000 Demon's Reach. Bahkan anak-anak muda dari aliansi Haotian ini merasakan beban berat dari gelar berdarah ini. Mari kita lanjutkan topik kita sebelumnya. Jika ada yang ingin pergi, saya akan memberi Anda kesempatan. 1 tahun dari sekarang, saya secara pribadi akan menguji hasil kultivasi Anda. 10 teratas akan memiliki kesempatan untuk memilih meninggalkan sekte darah giok. Apakah kamu serius? Seseorang secara naluriah bertanya. Lu Ye berbalik untuk melihatnya. Hanya, anggap saja aku tidak bertanya. Pemuda yang berbicara itu mengecilkan lehernya. Apakah ada pertanyaan lain? Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Lu Ye mengangguk puas. Bagus sekali. Sepertinya kamu tidak punya pertanyaan. Gu Yang. Kakak kelima. Bawa mereka dan tempatkan mereka. Begitu mereka akrab dengan tempat itu, temukan beberapa orang untuk mengajari mereka berkultivasi. Ya, Gu Yang melambai pada 50 orang. Ikut denganku. 50 anak muda yang telah ditangkap buru-buru menyelinap pergi bersama Gu Yang seolah-olah mereka telah diberikan amnesti dari mimpi. Mereka terengah-engah. Huachi berjalan dari samping. Melihat anak-anak pergi, dia menggoda, sepertinya terkadang menjadi terkenal bukanlah hal yang buruk. Lu Ye lelah. Aku akan kembali ke sekte utama. Dia berbalik dan memasuki istana rahasia ilahi. Menggunakan pilar rahasia ilahi, dia kembali ke sekte utama. Begitu dia muncul di istana rahasia ilahi, dia merasakan suara pertempuran yang sengit. Lu Ye melintas. Kakak senior kedua berdiri di luar, menatap ke langit. Lu Ye datang ke sisinya dan mengikuti tatapannya. Dia melihat 2 sosok bergerak bolak-balik di langit, terus-menerus bertukar pukulan. Salah satunya adalah merapal mantra yang menghapus langit dan menutupi bumi, sementara yang lain memegang pedang panjang, menebas sinar cahaya pedang. Pertempuran itu sangat intens, dan fluktuasi energi spiritual sangat keras dan kacau. Kakak senior kedua, ini. Penguasa Institut 3 Sein ada di sini. Lu Ye terdiam. Kepala sekolah baru saja mengirim 50 orang kembali ke stasiun, dan kemudian Institut 3 Sein datang ke sekte giok darah. Jelas, masalah itu telah terungkap. Namun, ketika dia memikirkannya, Institut 3 Sein adalah sekte peringkat kedua. Mustahil bagi Institut 3 Sein untuk tidak menyadari bahwa kepala sekolah mereka telah memasuki wilayah mereka dan diam-diam mengambil seseorang saat mereka mengadakan upacara perekrutan murid.
Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ye bertanya dengan cemas. Orang tua itu pasti baik-baik saja. Lord of the Three Science Institute bukan tandingannya. Memang, dia bukan tandingan kepala sekolah. Kepala sekolah memarahinya saat dia bertarung. Jelas, dia bukan tandingan kepala sekolah. Kepala sekolah juga membiarkan dia memarahinya. Dia mungkin tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak bertindak terlalu jauh. Jangan khawatir, saya sudah mengirim pesan ke Marsial Paman Pang. Dia akan segera datang. Sui Yuan berkata dan kemudian bertanya, apakah orang-orang yang kita bawa kembali sudah menetap? Mereka semua sudah tenang. Tidak ada masalah. Bagus. Tapi kakak senior kedua, bukankah agak tidak adil bagi kita untuk melakukan ini? Sui Yuan tersenyum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak ada yang tidak adil tentang itu. Sekte Giok Darah tidak pernah menerima orang selama bertahun-tahun. Ada banyak bibit bagus di wilayah kita sebelumnya, tetapi semuanya telah hilang. Karena ini, Tiga Science Institute telah memperoleh banyak manfaat. Tuan Yu juga tahu bahwa jika dia benar-benar ingin mengambil kembali orang-orang, dia tidak akan datang sendiri. Dia juga mengerti bahwa karena orang-orang telah datang ke Sekte Giok Darah, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Dia hanya di sini untuk meminta penjelasan. Jangan khawatir. Saat mereka berbicara, aliran cahaya lain mengalir dari jauh. Dalam sekejap, itu menabrak pertempuran dan memisahkan kepala sekolah dan Yu Ganju. Orang yang datang adalah Pang Zhen dari Sekte Vitalitas. Kakak Pang, kamu datang pada waktu yang tepat. Mengapa kamu tidak menjadi hakim? Hajingan tua ini mengambil keuntungan dari upacara untuk menculik 50 murid kita ketika Akademi Tiga Sein kita tidak siap. Katakan padaku, apakah ini masuk akal? Ada begitu banyak murid yang berpartisipasi dalam upacara Anda. Saya hanya mengambil 50. Bukankah saya meninggalkan beberapa ratus untuk Anda? Itu adalah 50 yang terbaik. Mereka telah diculik oleh Anda. Apa gunanya saya untuk sisa beberapa ratus? Berbicara tentang ini, Yu Ganju menjadi marah. Jika Tang Yifeng benar-benar ingin menculik orang, akan baik-baik saja jika dia hanya mengambil 20 atau 30. Tapi dia harus menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan mengambil 50 teratas. Ini benar-benar terlalu jauh. 347. Jika kepala sekolah tidak bertindak terlalu jauh, Yu Ganju tidak akan datang ke Sekte Blood Jade secara langsung. Pang Zhen, yang bergegas setelah menerima pesan Sui Yuan, merasakan sakit kepala datang. Belum lagi fakta bahwa Provinsi Perang tidak pernah memiliki presiden merebut 50 orang dari upacara perekrutan murid orang lain, itu tidak pernah terjadi di seluruh 9 negara. Terutama ketika itu adalah sekte peringkat kedua yang telah dirampok. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk, tetapi ketika dia tiba, dia menemukan bahwa segalanya lebih sederhana daripada yang dia pikirkan. Institut Tiga Sein tidak membuat langkah besar. Hanya Yu Ganju, kepala sekolah, yang datang sendiri, yang mewakili sikap mereka. Karena itu, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, itu tergantung pada kondisi apa yang dimiliki Institut Tiga Sein. Di bawah bujukan Pang Zhen, kepala sekolah dan Yu Ganju akhirnya mendarat dan datang ke ruang tamu. Sui Yuan memimpin Lu Ye untuk menyajikan teh. Ketika mereka hendak pergi, Yu Ganju tiba-tiba berkata, "Kamu Lu Ye itu." Lu Ye melirik kepala sekolah. Setelah menerima sinyal dari kepala sekolah, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Lu Ye menyapa kepala sekolah Yu. Yu Ganju telah berkelahi dengan kepala sekolah, tetapi sekarang dia menatap Lu Ye dengan senyum hangat dan membelai janggutnya. Bagus. Dia hanya mengatakan baik dan tidak ada yang lain. Lu Ye mundur dalam kebingungan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sui Yuan, Lu Ye mengeluarkan perahu rohnya dan terbang menuju Clear Mine Peak. 2 jam kemudian, Pang Zhen dan Yu Ganju pergi bersama. Sebelum pergi, Yu Ganju menatap kepala sekolah. "Saudara Tang, sudah beres?" Kepala sekolah menjawab, "Karena saya berjanji, saya akan melakukannya. Selamat tinggal." Setelah Pang Zhen dan Yu Ganju pergi, Sui Yuan berjalan mendekat dan berkata dengan cemberut, "Pak Tua, Master Sekte Yu sedikit tertarik pada Junior Brother barusan, apakah dia ingin Little Junior Brother membantu sesuatu?" Lu Ye tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, tetapi Sui Yuan dengan jelas melihatnya. Meskipun daun pemusnahan sekte terkenal, dia masih hanya seorang kultivator alam aliran roh. Yu Ganju adalah kepala sekolah sekte dan kultivator alam laut ilahi yang hebat. Tidak ada alasan baginya untuk begitu tertarik pada seorang kultivator alam aliran roh.
Akademi Tiga Sein telah berada di bawah banyak tekanan di medan perang aliran roh baru-baru ini, jadi saya harap saudara magang junior Anda dapat datang ke perkemahan mereka untuk berlatih dan membantu mereka mengatasi kesulitan mereka. Su Yuan bingung. Little Junior Brother menjadi pusat perhatian. Jika dia pergi ke lingkaran inti, dia pasti akan menjadi sasaran Myriad Demon Ridge. Three Science Institute sudah di bawah tekanan, tetapi mereka masih ingin membiarkan Little Junior Brother pergi. Tidakkah mereka takut mendapat masalah? Kepala sekolah tersenyum dan berkata, ini adalah kecemerlangan Yu Ganju. Adik junior kecil Anda saja jelas tidak cukup untuk menggodanya, tetapi begitu adik junior Anda mencapai lingkaran inti dan benar-benar dalam masalah, akankah kakak senior keempatnya hanya duduk dan menonton? Jika kakak senior keempat ikut campur, gadis Yue-chan itu pasti tidak akan bisa duduk diam. Jadi, jika saudara muda pergi ke perkemahan Institut Tiga Sein, mereka akan dapat menduduki tempat pertama dan ketiga dari daftar aliran roh. Dan mereka bahkan tidak perlu membayar harga apapun. Itu rencana yang sangat bagus. Dia sedikit kesal. Bukannya kamu tidak tahu situasi seperti apa saudara muda keempat di Sekte Pilhat? Karena kamu tahu ini, mengapa kamu setuju? Kepala sekolah berkata dengan santai, bukankah kamu mengatakan bahwa Yiyei membeli 2 pil esens mending untuk saudara keempat? Ekspresi aneh muncul di wajah Su Yuan. Dia melihat ke kepala sekolah dan berkata, kalian semua orang tua sangat licik. Tapi Pak Tua, pernahkah Anda berpikir bahwa jika saudara muda keempat benar-benar ingin maju ke alam Sungai Awan, dia seharusnya sudah maju. Tapi masih belum ada berita tentang dia. Itu benar, keempat tua seharusnya sudah maju ke alam Sungai Awan sekarang. Mengapa kamu tidak mengiriminya pesan untuk bertanya? Tidak perlu bertanya. Su Yuan menghela nafas. Saudara muda keempat mungkin tidak memilih untuk maju saat ini. Kepala sekolah mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum menyadari. Jika itu masalahnya, maka dia sedikit tergesa-gesa dalam menyetujui persyaratan Yu Ganju. Perkemahan Sekte Darah Giok menjadi lebih hidup dengan penambahan tiba-tiba lusinan pemuda. Di bawah pengaturan Guyang, anak-anak muda ini dirawat dengan cermat. Ada juga orang-orang khusus untuk mengajari mereka tentang kultivasi. Setelah penolakan dan ketidaknyamanan yang singkat, orang-orang muda yang telah ditangkap perlahan-lahan menemukan bahwa perkemahan Sekte Darah Giok sebenarnya adalah tempat yang baik. Mengabaikan yang lainnya, hanya ki spiritual surga dan bumi di sini sudah cukup untuk membuat seseorang terdiam. Di seluruh lingkaran luar Spirit String Battlefield, tidak ada perkemahan yang bisa dibandingkan dengan Sekte Darah Giok. Bahkan perkemahan sekte di lingkaran dalam jarang memiliki ki spiritual tingkat seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ki spiritual dari perkemahan Sekte Darah Giok sudah sebanding dengan perkemahan di lingkaran dalam. Ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi para pria dan wanita muda yang baru saja mulai berkultivasi. Mereka semua berbakat, dan sekarang setelah lingkungan kultivasinya sangat bagus, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Lingkungan kultivasinya bagus, dan akomodasi serta makanan mereka semua diatur dengan tepat. Setiap hari, ada kakak-kakak senior yang tampan dan mantap serta kakak-kakak senior yang cantik dan lembut yang datang untuk mengajari mereka cara berkultivasi. Jika ada sesuatu yang mereka tidak mengerti, mereka bisa bertanya sebanyak yang mereka mau. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi juga cukup. Dapat dikatakan bahwa Sekte Darah Giok saat ini memperlakukan mereka seperti harta karun. Namun, sambil menikmati kondisi kultivasi terbaik, ada juga ujian yang sangat berat menunggu mereka. Gu yang membuat keputusan untuk membuat penilaian bulanan untuk mereka. Hasil penilaian ditentukan dengan membandingkan kemajuan kultivasi mereka sendiri. Mereka yang memenuhi persyaratan dapat terus tinggal, dan mereka yang tidak memenuhi persyaratan akan dikirim kembali ke tempat asalnya. 50 orang semuanya adalah orang-orang berbakat. Tidak apa-apa mereka ditangkap dan dikirim ke Sekte Darah Giok, tetapi siapa yang bisa mentolerir dikembalikan. Jadi setelah adaptasi singkat, 50 orang mengesampingkan semua jenis pikiran yang mengganggu di hati mereka dan berkonsentrasi pada kultivasi. Bahkan ada beberapa yang diam-diam menahan kekuatan mereka dan memutuskan untuk menunggu sampai 1 tahun kemudian untuk masuk 10 besar, dan kemudian keluar dari Sekte Darah Giok di depan daun pemusnahan sekte dan bergabung kembali dengan Akademi Tiga Sein. Kultivator pada usia ini belum pernah melihat terlalu banyak orang jahat, tidak memiliki ide yang rumit, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran sengit. Ini adalah usia terbaik untuk kultivator. Hari-hari Lu Ye berlalu dengan lancar. Dia masih pergi ke Nyonya Yun untuk belajar jalan tato spiritual di siang hari dan kembali untuk membaca dan berkultivasi di malam hari.
20 hari setelah dia kembali dari lingkaran dalam ke perkemahan, kompensasi dari Myriad Demon Ridge tiba. Sekte yang telah bertarung dengan Lu Ye sebelumnya hampir semuanya menerima banyak manfaat, dan untuk sementara waktu, seluruh dunia merayakannya. Dan sebagai sekte yang membangkitkan situasi medan perang aliran roh, Sekte Darah Giok menerima manfaat yang sangat besar. Hanya batu roh tingkat rendah saja, Sekte Darah Giok menerima 500.000, dan ada banyak batu roh tingkat menengah dan tinggi, serta berbagai pil roh untuk kultivasi. Di sekte utama, Lu Ye memegang daftar persediaan dan terpesona sesaat. Dia tahu bahwa Sekte Darah Giok pasti akan mendapatkan banyak manfaat kali ini, tetapi dia tidak berharap begitu banyak. Itu semua diperoleh olehmu. Kamu yang memutuskan bagaimana membelanjakannya, kata Sui Yuan dari samping. Lu Ye menyerahkan daftar itu kepada Sui Yuan. Saya tidak bisa menggunakan begitu banyak sendiri. Simpan di sekte utama. Di masa depan, akan ada lebih banyak murid di sekte, dan biayanya juga akan meningkat. Hal-hal ini tampaknya banyak, tetapi ketika itu benar-benar dibutuhkan, mereka mungkin tidak mampu menanggung pengeluaran. Kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu. Sui Yuan mengangguk dan bertanya dengan santai, sudahkah Anda mengirim pesan ke kakak senior keempat Anda? Tidak baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan kakak senior keempat? Tidak ada yang terjadi, hanya bertanya dengan santai. Mau makan apa malam ini? Kakak senior bisa membuat apa saja, aku menyukainya. Setelah makan makanan lezat dengan Sui Yuan, Lu Ye memasuki stasiun. Kakak kelima, sebuah suara datang dari samping. Lu Ye menoleh dan melihat Chen Yu. Apakah ada masalah? Chen Yu jelas menunggunya di sini. Ada sesuatu yang perlu aku diskusikan. Mari kita bicara sambil berjalan. Keduanya berjalan keluar dari aula rahasia surga berdampingan. Di bawah sinar bulan yang kabur, pemandangan malam itu mempesona. Setelah berjalan sebentar, Chen Yu berkata, kakak kelima, saya datang untuk meminta Anda memasuki lingkaran dalam. Chen Yu bisa saja memasuki lingkaran dalam sejak lama, dan bukan hanya dia, tapi Huachi juga bisa. Alasan mengapa dia menunda sampai sekarang adalah karena Lu Ye. Sebelumnya, Lu Ye telah menimbulkan badai di lingkaran dalam, dan sekte pemusnahan daun dianggap sebagai duri di sisi semua kekuatan besar Myriad Demon Ridge, jadi dia tidak berani pergi dengan mudah. Jika Jade Blood Sect ditargetkan oleh Myriad Demon Ridge, dia, sebagai Master Orde ke-8, masih bisa memberikan bantuan. Sekarang setelah hampir sebulan berlalu dan badai berangsur-angsur mereda, dia merasa sudah waktunya untuk pergi. Apakah kamu bersedia berpisah dengan lingkungan kultivasi di sini? Lingkungan sekte di lingkaran dalam mungkin tidak sebagus sekte darah giok. Chen Yu tersenyum pahit, tentu saja aku enggan, tetapi kakak senior kelima, aku harus keluar dan mendapatkan beberapa poin merit. Jika tidak, ketika aku menerobos ke Orde ke-9 suatu hari, aku bahkan tidak akan memiliki cukup poin merit untuk membeli seni rahasia kelas surga. Bukankah itu sama dengan memotong jalan masa depanku? Menjadi serakah untuk saat ini berarti menyerah pada masa depan. Ini bukan yang saya inginkan, dan setiap kultivator dari sekte harus melalui langkah ini. Saya tidak menyangka bisa mencapai titik ini. Ketika saya adalah seorang kultivator pengembara, saya tidak memiliki banyak pengejaran dan hanya merasa bahwa mencapai Orde ke-9 dalam hidup ini sudah cukup, tetapi sekarang, saya menginginkan lebih. Memiliki pengejaran adalah hal yang baik. Pernahkah Anda memikirkan kemana Anda ingin pergi? Aku tidak tahu banyak tentang situasi di lingkaran dalam, jadi aku akan bertanya pada kakak senior kelima. Lu Ye merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu ingin mencari stabilitas, atau kamu ingin menjadi lebih agresif? Apa maksudmu? Jika kamu ingin stabilitas, kamu bisa pergi ke stasiun Silver Light Island. Bukankah orang-orang dari Silver Light Island juga datang ke sini untuk pengalaman hidup? Jika Anda pergi ke Silver Light Island, mereka akan merawat Anda sebagaimana mestinya. Selain itu, stasiun Myriad Demon Ridge di dekat Silver Light Island telah ditangkap sebelumnya, jadi jika Anda pergi ke sana untuk pengalaman hidup, Anda akan menanggung risiko yang lebih kecil. Semakin kecil risikonya, semakin sedikit imbalannya. Dalam hal poin merit, ya. Kalau begitu pergi ke tempat lain. Aku akan mengaturnya. Lu Ye mengangguk, biarkan Xiao Hui mengantarmu besok. Tidak perlu, kakak senior kelima. Saya telah tinggal di stasiun sekte darah giok sejak saya mulai berkultivasi dan tidak pernah menyimpang terlalu jauh darinya. Sekarang saya seorang kultivator Orde ke-8 dan bisa terbang, saya ingin bepergian lebih banyak. Terserah kamu. Lu Ye berhenti dan menepuk bahu Chen Yu. Selain aku, kamu adalah orang pertama yang meninggalkan sekte giok darah.
Ingatlah untuk berhati-hati saat berada di luar. Cobalah untuk tidak mengungkapkan asal-muasalmu jika kamu bisa. Akulah yang menyeretmu ke dalam ini. 348. Jika orang-orang dari Myriad Demon Ridge tahu bahwa Chen Yu adalah murid dari Sekte Darah Giok, mereka pasti akan lebih menargetkannya. Tindakan kakak kelima di luar adalah untuk kemuliaan Sekte. Tidak ada yang namanya beban. Aku pasti tidak akan mempermalukan Sekte. Chen Yu pergi sebelum langit cerah, membawa serta beberapa batu roh dan pil roh yang dia terima dari Su Yuan. Tidak banyak orang yang mengirimnya pergi, hanya Lu Ye dan Hua Qi. Chen Yu memiliki hubungan yang baik dengan sebagian besar murid di sekte tersebut. Lagi pula, dia dulu mengelola pasar Sekte Darah Giok, jadi dia tidak ingin perpisahan ini terlalu menyedihkan. Begitu dia pergi, masa depannya tidak pasti. Dia akan berhasil dan mendapatkan ketenaran, atau mati di negeri asing. Sejak zaman kuno, banyak kultivator menghilang setelah keluar dari perkemahan sekte mereka. Tapi seperti yang dikatakan Chen Yu sebelumnya, ini adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap kultivator. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Murid-murid dari sekte-sekte teratas itu berstatus tinggi, kan? Tetapi mereka masih harus meninggalkan perlindungan sekte dan pergi keluar untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap kultivator adalah sepotong batu giok yang tidak dipoles. Hanya dengan mengalami angin dan hujan mereka dapat memiliki kehidupan yang cemerlang. Mimpi adalah keinginan yang luar biasa dengan sayap. Hanya usaha mereka sendiri yang dapat memberikan kekuatan pada sayap ini untuk mengepak dan terbang. Chen Yu adalah murid Sekte Darah Giok pertama yang meninggalkan perkemahan setelah Lu Ye. Setelah dia, akan ada aliran tak berujung dari murid Sekte Darah Giok yang pergi, menyebarkan mereka di sekitar medan perang seperti benih api. Aku akan kembali ke Gunung Ying. Di bawah angin pagi, Hua Qi tiba-tiba berbicara. Mengapa kamu kembali ke Gunung Ying? Untuk mendapatkan beberapa barang. Aku akan pergi bersamamu. Hua Qi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan bisa. Lu Ye berbalik untuk melihat profilnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut indah Hua Qi sedikit berantakan, tapi itu menambah kecantikannya yang lesu. Apakah kamu tidak bertanya di mana aku belajar teknik jamur itu? Lu Ye memang bertanya tentang ini sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi tingkat tinggi di masa lalu dan tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi, metode jamur Hua Qi memang luar biasa. Kultivator medis selalu menjadi perwakilan dari menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Mungkin beberapa kultivator medis juga telah mengembangkan faksi lain dan mampu bertarung di medan perang, tetapi metode Hua Qi jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Terutama ketika dia adalah seorang kultivator keliling. Saya pernah menerima warisan seorang kultivator medis. Teknik-teknik itu semua dari warisan. Lalu warisannya ada di Gunung Ying. Dekat Gunung Ying. Lu Ye mengerti. Di Spirit Stream Battlefield, mendapatkan warisan para ahli dari generasi senior bukanlah masalah besar. The Spirit Stream Battlefield dipenuhi dengan segala macam peluang yang kebanyakan orang tidak akan pernah temui dalam hidup mereka. Tetapi bagi sebagian orang, mereka seperti dilahirkan untuk mereka. Mereka yang memperoleh warisan ini akan memiliki masa depan yang cerah. Lu Ye sendiri pernah disalahpahami sebagai orang yang memperoleh warisan ahli tato spiritual di Spirit Stream Battlefield. Warisan seorang ahli tato spiritual itu nyata, tetapi dia tidak mendapatkannya di Spirit Stream Battlefield. Apakah berbahaya? Sedikit. Kalau begitu jangan terburu-buru. Aku akan segera memasuki lingkaran inti. Aku akan menghubungi sekte di lingkaran inti dan mengirimmu dan Feng Yue ke sana. Kalian berdua adalah kultivator medis, jadi kamu tidak perlu bertarung dengan orang lain. Lebih baik bagi Anda untuk memasuki lingkaran inti secara langsung. Anda dapat pergi ke sana ketika basis kultivasi Anda lebih tinggi. Cara kultivator medis memperoleh poin prestasi bukanlah dengan membunuh musuh. Kebanyakan kultivator medis tidak memiliki kemampuan untuk membunuh musuh. Mereka terutama memperoleh poin prestasi dengan menyembuhkan orang. Misalnya, jika seseorang dari sekte giok darah terluka dan seorang kultivator medis merawat mereka, wali atau wakil wali akan memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah poin prestasi sebagai hadiah. Selain itu, mereka juga bisa menyelesaikan beberapa misi khusus yang dikeluarkan oleh sekte tersebut. Hua Qi memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apakah kamu khawatir aku akan mati di luar? Tentu saja. Lu Ye melihat ke belakang. Mata Hua Qi tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia buru-buru menarik pandangannya. Lu Ye maju 2 langkah dan meraih tangannya. Mata Hua Qi melebar. Dia menatap Lu Ye dengan kaget. Dia mencoba menarik tangannya tetapi gagal.
Kamu tidak bisa melakukan hal-hal berbahaya. Lepaskan. Aku akan melepaskannya jika kamu berjanji padaku. Aku akan memanggil bantuan. Silakan. Biarkan saya melihat seberapa keras Anda bisa berteriak. Aku benar-benar akan meminta bantuan. Huachi menarik napas dalam-dalam dan pura-pura berteriak. Namun, ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Lu Ye, dia tidak berteriak pada akhirnya. Silakan jika Anda suka. Nanti, biarkan saudara-saudari junior Anda melihat dengan jelas orang seperti apa kakak laki-laki kelima mereka. Kemudian, dia menatap Lu Ye tanpa berkedip. Bahkan ada senyum di sudut matanya. Lu Ye juga menatapnya. Dia mempertahankan posturnya dan tidak bergerak. Mereka begitu dekat sehingga mata mereka bertemu. Mari kita lihat siapa yang tidak tahan dulu. Matahari mulai terbit dari timur. Pangkalan yang sunyi akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Kamu tidak mengerti kultivasi medis. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kultivasi. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi saya akan tetap dalam bahaya jika saya pergi ke sana. Kalau begitu jangan pergi. Tidak mungkin. Sepertinya aku tidak bisa membujukmu. Kenapa aku tidak berjanji sekarang dan menyelinap keluar untuk menyelamatkanmu? Untuk apa aku membutuhkan wajah itu? Dia menghela nafas sedikit dan melepaskan Huachi. Huachi segera melompat mundur dan menjabat tangannya. Tangannya sudah mati rasa. Kemudian, dia mengeluarkan alat spiritual terbangnya dan berkata kepada Lu Ye, aku pergi sekarang. Aku akan melahirkan anak di perutku dan membesarkannya dengan baik. Jaga Ling Yu dan Kong Niu. Mata Lu Ye berkedut. Dia menyaksikan saat dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke puncak spiritual terdekat. Kemudian, sosok Little Grey membubung ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Suara berderit terdengar di dekatnya. Lu Ye menoleh ke samping dan melihat He Xin berdiri di sana dengan mata merah dan menggertakkan giginya ke arahnya. Kebencian di matanya membuatnya tampak seolah-olah Lu Ye telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Lu Ye menjadi gelap. Kamu menggertak kakak senior ke-6. He Xin menangis. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menabrak Lu Ye. Dia berteriak, aku akan membunuhmu. Lu Ye mengangkat tangannya dan menekan kepalanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana kamu bisa mempercayai omong kosong kakak senior ke-6-mu? Hiks, aku tidak peduli. Kembalikan kakak senior ke-6-ku yang murni. He Xin memutar lengannya seperti kincir angin. Sepertinya dia ingin memukul kepala Lu Ye, tapi lengannya terlalu pendek. Dia marah, cemas, dan malu. Setelah beberapa saat, He Xin duduk di tanah dan menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Lu Ye sudah pergi. Dia tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Mereka semua sangat merepotkan. Di punggung Xiao Hui, Huachi melaju kencang di sepanjang jalan. Mengingat ekspresi tertegun Lu Ye di akhir, dia tidak bisa menahan senyum. Sebagai seorang kultivator medis, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pengaturan Lu Ye adalah yang terbaik? Dia dan Feng Yue benar-benar bisa melewati lingkaran dalam dan langsung mengikuti Lu Ye ke dalam lingkaran inti. Tidak ada kultivator medis yang akan menolak. Bagaimanapun, tidak perlu bertarung, jadi tidak masalah jika kultivasi mereka lebih rendah. Lu Ye menyuruhnya untuk tidak khawatir, tapi alasan terbesar dia khawatir adalah karena Lu Ye bergerak terlalu cepat. Ketika mereka pertama kali bertemu, kultivasinya lebih tinggi dari Lu Ye. Tapi sekarang, Lu Ye hendak menerobos ke alam surga ke-7 saat dia masih seorang kultivator Orde ke-8. Dia merasakan tekanan dan urgensi yang pernah dirasakan Yi. Kecepatan kultivasi Yi saat ini hampir tidak bisa mengimbangi Lu Ye, tetapi jika dia terus seperti ini, dia hanya akan menjadi pejalan kaki. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta, dia hanya tidak ingin terus seperti ini. Dia telah dibawa keluar dari Gunung Ying dan perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam sekte darah giok. Dia tidak ingin tertinggal satu hari pun. Berita kepergian Chen Yu dan Huachi perlahan menyebar. Meskipun mereka tahu bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat, ketika itu benar-benar datang, suasana hati para murid sekte darah giok masih terpengaruh. Feng Yue berinisiatif untuk menemukan Lu Ye dan berkata bahwa dia juga akan memasuki lingkaran dalam untuk pengalaman hidup, jadi dia ingin mengajukan sejumlah bahan kultivasi dari Lu Ye. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya karena dia tidak memiliki status dan prospek masa depan. Jadi bagaimana jika dia berkultivasi ke Orde ke-9? Tapi sejak Lu Ye menerimanya sebagai murid resmi, hidupnya menjadi cerah kembali. Dia sekarang bisa mendapatkan poin prestasi dan membuat rencana untuk kultivasinya di masa depan. Lu Ye menyuruhnya enyahlah.
Feng Yue pergi dengan sedih. Dia memiliki perut yang penuh dengan keluhan tetapi tidak ada tempat untuk mengatakannya. Bahkan jika dia diterima sebagai murid resmi, dia tetap tidak disukai. Lu Yie itu pasti orang paling kejam di dunia. Dia menemukan He Xiyin, yang matanya bengkak karena menangis, dan memeluk kepalanya dan menangis dengan sedih. Di gedung kecil, Lu Yie membiarkan pohon bakat menyerap api bumi terakhir dan menyaksikan daunnya terbakar sepenuhnya. Dia membenamkan kesadarannya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukan tato roh. Sebagai gantinya, ia menemukan teknik menyematkan tato roh. Lu Yie tidak berpikir bahwa teknik ini sangat berguna sebelumnya, tetapi saat dia mempelajari cara tato roh dari Nyonya Yun, dia perlahan menemukan manfaatnya. Tato roh yang berbeda membutuhkan metode yang berbeda untuk dihubungkan. Metode ini disebut teknik. Semakin banyak teknik yang dia kuasai, semakin dia bisa dengan sempurna mengintegrasikan tato roh yang berbeda. Melalui teknik ini, dia juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang misteri tato roh. Sebelumnya, dia membeli 50 Earth Flames dari Heaven's Secret Treasury. Sekarang dia telah menyerap semuanya, dia telah memperoleh 6 jenis tato roh. Namun, mereka tidak banyak membantu dia dalam pertempuran. Keenam tato roh ini adalah perekaman suara, perekaman gambar, penyimpanan roh, ledakan, paru-paru air, dan penyembunyian. Perekaman suara dan perekaman gambar biasanya digunakan bersama-sama. Mereka bisa merekam gambar dan suara. Para kultivator Spirit Stream Realm tidak melakukan kontak dengan hal-hal ini, tetapi mereka perlahan-lahan akan bersentuhan dengan mereka saat kultivasi mereka meningkat. Tidak perlu berbicara tentang penyimpanan roh. Setiap alat roh yang dapat digunakan berisi tato roh penyimpanan roh ini. Tato roh ledakan bagus untuk menyiapkan formasi. Paru-paru air adalah tato roh yang memungkinkan orang bernapas di bawah air. Lu Yie mencobanya dan merasa tidak enak, tapi itu memang berguna. Penyembunyian sedikit tidak berguna karena dia memiliki gelang pemusnahan yang diberikan Nyonya Yun kepadanya. Namun, jika dia menggunakan penyembunyian dalam formasi dan membuat formasi penyembunyian besar, itu tidak akan buruk. Singkatnya, tidak ada tato roh yang tidak berguna. Itu hanya tergantung pada waktu dan tempat untuk menggunakannya. Ketika waktu dan tempat tepat, bahkan tato roh yang paling tidak berguna pun dapat digunakan dengan efek yang luar biasa. Hari ini, Lu Yie akhirnya menyadari bahwa tidak ada pola pada tato roh yang dia dapatkan dari pohon bakat. Ada semua jenis tato roh. Namun, ini bukan hal yang buruk. Semakin banyak tato roh yang dia dapatkan, semakin banyak teknik yang bisa dia gunakan di masa depan. 349. Energi spiritual di tubuhnya melonjak saat dia menyerang penghalang bukaan rohnya. Dengan suara lembut, penghalang pecah dan energi spiritual mengalir ke bukaan roh yang baru dibuka. Sudah 30 hari sejak Lu Yie kembali dari lingkaran dalam dan dia telah membuka 240 bukaan roh. Sudah waktunya untuk beralih seni rahasia. Dengan pikiran, sirkulasi kecil di tubuhnya perlahan menjadi tenang dan energi spiritual yang mengalir menjadi tenang. Setiap sirkulasi kecil akan menyebabkan kultivasi Lu Yie turun ke alam kecil. Dari orde ke-9 ke orde ke-8, lalu ke orde ke-7, tidak akan ada lagi siklus di bukaan rohnya. Kultivator sangat rentan ketika beralih teknik kultivasi. Ambil Lu Yie misalnya. Meskipun dia telah membuka 240 titik akupuntur spiritual ini tidak terhubung satu sama lain. Dengan demikian, kekuatan yang bisa dilepaskan Lu Yie jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika dia disergap sekarang, ada kemungkinan besar dia akan mati. Oleh karena itu, ketika kultivator mengubah metode kultivasi mereka biasanya akan memilih tempat yang aman dan stabil untuk melakukannya. Setelah memeriksa rute sirkulasi seni rahasia kaca berwarna matahari besar untuk terakhir kalinya, Lu Yie mengedarkan energi spiritualnya, mulai dari bukaan roh sumber dan melalui 18 bukaan roh. Kultivasinya dikembalikan ke orde pertama. Dia kemudian mengedarkan energi spiritualnya dari bukaan roh ke-19 ke 45. Kultivasinya dikembalikan ke orde kedua. Dari 46 hingga 72, orde ketiga. Dari 73 sampai 108, orde keempat. Pada 144, orde kelima. Pada 180, orde keenam. Pada 240, orde ketujuh. Kultivasi seorang kultivator secara langsung berkaitan dengan jumlah sistem sirkulasi kecil di tubuh mereka. Lu Yie saat ini menggunakan seni rahasia kelas surga, jadi dia memiliki 7 sistem sirkulasi kecil di tubuhnya, yang merupakan orde ke-7. Namun, untuk membedakan mereka dari kultivator tingkat ke-7 biasa,
kultivator 9 provinsi yang beralih ke seni rahasia tingkat surga disebut tingkat surga tingkat ke-7, yang diikuti oleh tingkat surga ke-8 dan tingkat surga ke-9. Kultivator Orde ke-7 biasa hanya memiliki 108 bukaan roh yang terbuka, tetapi kultivator kelas surga Orde ke-7 memiliki 240. Perbedaan jumlah bukaan roh yang dibuka lebih dari 2 kali lipat, jadi perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun kultivasi Lu Ye tampaknya telah menurun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelum dia beralih ke seni rahasia. Setelah berkultivasi ke level ini, jika Lu Ye mau, dia bisa memilih untuk maju ke Cloud River Tier kapan saja. Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia akan berada di Cloud River Tier dengan fondasi terlemah, dan akan sulit baginya untuk maju ke True Lake Tier di masa depan. Semakin banyak lubang spiritual yang dia buka, semakin kuat dia setelah maju ke alam sungai awan, dan semakin besar potensinya. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki kualifikasi untuk maju ke alam sungai awan, Lu Ye tidak akan pernah memilih jalan ini. Tujuannya adalah untuk membuka 360 lubang sebelum maju ke Cloud River Realm. Dia percaya bahwa dia memiliki modal untuk melakukannya. Lu Ye diam-diam merasakan perubahan setelah beralih teknik kultivasi. Perubahannya sangat jelas. Meskipun ada 2 sirkulasi minor yang lebih sedikit di tubuhnya, kecepatan sirkulasi minor baru sekitar 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Energi spiritualnya mengalir seperti sungai yang mengamuk. Selanjutnya, jumlah lubang spiritual di setiap siklus kecil jauh lebih banyak dari sebelumnya. Semakin banyak lubang spiritual yang dia miliki, semakin cepat kekuatan roh mengalir melalui tubuhnya. Ini memungkinkan daya ledak Lu Ye menjadi lebih kuat dan lebih terkonsentrasi. Oleh karena itu, bagi para kultivator, beralih ke teknik kultivasi tingkat langit adalah lompatan kualitatif. Setiap kultivator yang beralih ke teknik kultivasi Sky Tier akan meningkatkan kekuatan mereka setidaknya 20% hingga 30%. Beberapa bahkan bisa mencapai 40%. Ini adalah kekuatan teknik kultivasi Sky Tier. Secara khusus, teknik kaca berwarna matahari besar yang dibeli Lu Ye adalah teknik kultivasi tingkat langit paling mahal yang cocok untuknya. Itu bernilai lebih dari 5.000 poin prestasi. Di seluruh medan perang aliran roh, tidak banyak orang yang mampu membeli teknik kultivasi seperti itu. Tidak hanya metode kultivasi ini sangat meningkatkan kekuatan Lu Ye, tetapi juga memiliki sedikit efek penempaan tubuh saat energi roh mengalir melalui titik akupuntur spiritualnya. Sederhananya, bahkan jika Lu Ye tidak melakukan apa-apa, selama dia mempertahankan sirkulasi metode kultivasi, energi roh di tubuhnya akan terus bersirkulasi, dan fisiknya akan diperkuat sampai batas tertentu. Tentu saja ada alasan mengapa teknik kaca berwarna Great Sun begitu mahal. Dia mengeluarkan pil akumulasi roh dan menelannya. Tanpa mengaktifkan Taotis Mill, tidak butuh waktu lama bagi pil untuk sepenuhnya dicerna. Setelah beralih ke teknik kultivasi tingkat langit, kecepatan di mana dia menyempurnakan pil roh juga meningkat. Ini berarti bahwa efisiensi kultivasi Lu Ye telah meningkat. Dia menelan beberapa pil roh lagi dan memeriksa perubahan kekuatan rohnya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Jika dia hanya mengandalkan Spirit Pills di Sky Tier, dia perlu mengkonsumsi setidaknya 45 Spirit Pills untuk setiap aperture yang dia buka. Ini merupakan peningkatan dari sebelumnya. Namun, karena peningkatan efisiensi kultivasi, waktu yang dibutuhkan untuk membuka lubang tidak akan banyak berubah. Ini adalah keuntungan yang dimiliki Lu Ye sejak dia mulai berkultivasi. Untuk kultivator lain, semakin tinggi kultivasi mereka, semakin lambat mereka akan meningkatkan kekuatan mereka. Ini karena mereka perlu mengumpulkan lebih banyak. Namun, kecepatan pembukaan lubang Lu Ye tidak melambat. Sebaliknya, itu menunjukkan tanda-tanda meningkat. Saat ini, jika dia dengan sepenuh hati berkultivasi di perkemahan, membuka satu lubang dalam sehari tidak akan menjadi masalah. Jika dia bekerja keras, dia bahkan bisa membuka 3 lubang dalam 2 hari. Dia hanya berjarak 120 lubang dari 360 lubang. Dia tidak jauh dari 240 lubang. Lu Ye mengeluarkan inti dari buah napas dan menuangkan kekuatan rohnya ke dalamnya. Pikirannya memasuki ruang transfer kecil. Dia dengan waspada melihat sekeliling. Bagus, dia tidak melihat hajingan itu dari Myriad Demon Ridge. Dia tidak berani tinggal terlalu lama. Dia dengan cepat menghabiskan 50 poin prestasi dan memasuki alam Fata Morgana. Membunuh semua orang. Setelah kultivasinya mencapai surga ke-7, dia merasa bahwa tidak ada musuh di alam Fata Morgana yang bisa dia lawan. Namun, alam Fata Morgana memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya.
Jika satu tidak berhasil, maka dia akan menggunakan dua. Jika dua tidak berhasil, maka dia akan menggunakan tiga. Bagaimanapun, hasil akhirnya adalah Lu Ye akan terbunuh. Setengah jam kemudian, Lu Ye membuka matanya. Pertarungan di alam Fata Morgana membuatnya merasakan berbagai manfaat dari beralih ke metode kultivasi tingkat langit. Kekuatannya jelas meningkat, dan kendalinya terhadap kekuatan rohnya juga telah sangat ditingkatkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk seorang ahli tato spiritual. Peningkatan kontrol kekuatan rohnya berarti akan lebih mudah untuk membuat tato spiritual. Sudah waktunya untuk memulai lagi. Dia telah tinggal kembali selama sebulan dan menghindari pusat perhatian. Kompensasi material untuk Myriad Demon Ridge juga sudah ada. Sekarang dia telah mencapai surga ketujuh, dia tidak bisa tinggal di perkemahan sepanjang waktu. Adapun reaksi Myriad Demon Ridge setelah dia keluar. Siapa yang peduli? Setelah sedikit berkemas, Lu Ye kembali ke sekte dan mengunjungi Nyonya Yun. Ketika dia kembali, ada banyak buku tentang tato spiritual di tas penyimpanannya. Setelah bertemu dengan kakak perempuan magang kedua dan mengetahui bahwa dia akan berangkat ke lingkaran inti, Sui Yuan tidak banyak bicara dan hanya memintanya untuk menemui pemimpin sekte. Sesaat kemudian, Lu Ye berdiri di depan pemimpin dan melaporkan tujuannya. Kamu sudah mencapai kelas surga orde ketujuh. Pemimpin itu sedikit terkejut. Ketika dia pertama kali bertemu Lu Ye di lembah bulan jahat, dia baru saja mencerahkan bukaannya. Dalam perjalanan kembali ke Gunung Ao, mereka diserang dan dipaksa untuk mengirimnya ke medan perang aliran spiritual. Dalam sekejap mata, murid ini, yang baru saja diangkat, sudah mencapai kelas surga orde ketujuh. Dan dia telah menimbulkan badai besar di medan perang aliran spiritual. Ya, saya pikir sudah waktunya untuk memasuki lingkaran inti. Apa rencanamu? Tidak ada yang istimewa. Aku hanya akan berjalan-jalan dan melihat. Ketika dia memasuki lingkaran dalam, Lu Ye tidak mengikatkan dirinya pada sekte untuk berkultivasi. Sekarang dia akan memasuki lingkaran inti, dia tidak ingin diikat ke tempat tertentu. Beberapa orang yang dia kenal di Laut Catur telah memberikan undangan kepadanya, tetapi Lu Ye telah menolak semuanya. Karena apa yang terjadi di lingkaran dalam, dia tidak akan memiliki waktu yang damai di lingkaran inti. Jika tidak ada kecelakaan, Myriad Demon Ridge akan memperhatikan keberadaannya dan kemudian menargetkannya. Lu Ye tidak takut akan hal ini. Pemimpin terbatuk dan berkata, "Ye, seperti ini. Bukankah saya membawa kembali 50 saudara dan saudari junior untuk Anda sebelumnya? Saya pikir Anda tahu dari mana 50 orang ini berasal." Aku mendengar, 50 teratas dari upacara perekrutan murid Institut 3 Sein ditangkap, dan pemimpin sekte Institut 3 Sein, Yu Ganju, pergi ke Gunung Ao dan bertarung dengan ketua sekte. Lu Ye melihat ini dengan matanya sendiri. Sebagai imbalan karena tidak mengejar masalah ini, Institut 3 Sein mengajukan permintaan. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Ada hubungannya denganku? Tanya Lu Ye. The Three Science Institute ingin Anda mengikatkan diri Anda ke sekte mereka setelah Anda memasuki lingkaran inti. Generasi kultivator alam aliran roh ini sedang menurun dan situasi mereka tidak terlalu baik, jadi mereka ingin Anda membantu mereka. Lu Ye sedikit bingung. Mereka cukup berani. Dalam pandangan Lu Ye, mereka ingin dia melekatkan dirinya pada sekte mereka ketika mereka berada dalam situasi yang buruk. Reputasi daun pemusnahan sekte tidak terlalu bagus di Myriad Demon Ridge. Dia siap secara mental untuk menjadi sasaran dalam segala macam cara setelah memasuki lingkaran inti, jadi tidak peduli sekte mana yang dia ikuti, dia akan membawa banyak masalah. Ini juga alasan mengapa dia tidak ingin mengikatkan dirinya pada sekte manapun. Apa yang dipikirkan Institut 3 Sein? Apakah mereka pikir tekanan pada sekte mereka sendiri tidak cukup, jadi mereka menginginkan lebih banyak kegembiraan? Tentu saja, terserah kamu. Jika kamu tidak mau, maka jangan pergi. Aku punya cara sendiri untuk berurusan dengan Institut 3 Sein. Tidak masalah. Jika mereka ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Setelah berjalan keluar dari tempat pemimpin, Lu Ye masih tidak mengerti apa yang diinginkan Institut 3 Sein. Dia tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak repot-repot memikirkannya. Karena Institut 3 Sein memiliki permintaan ini dan pemimpinnya telah setuju, dia tidak perlu menolak. Bagaimanapun, pemimpin telah mengambil kembali 50 bibit bagus dari upacara perekrutan murid Institut 3 Sein. Dalam perjalanan ke lingkaran inti ini, Hupo dan Yi secara alami harus pergi bersama. Dia juga harus membawa Giant Armor dan Feng Yue. Awalnya, Lu Ye telah merencanakan untuk mengirim Guoqi dan Feng Yue ke sekte-sekte di lingkaran inti bersama-sama.
Sekarang setelah Huachi pergi, Feng Yue tidak bisa tinggal di lingkaran luar selamanya. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan poin prestasi di sini. Dia mengirim pesan kepada semua orang dan meminta mereka untuk membuat persiapan. Lu Ye kemudian mengirim pesan ke kakak senior keempat dan bertanya kepadanya tentang situasi lubang spiritualnya yang sedang diperbaiki. Dia baru lega ketika mengetahui bahwa lubang spiritual kakak senior keempat yang rusak telah diperbaiki. Kakak senior keempat juga mengatakan bahwa itu berkat dia membeli 2 pil perbaikan aperture sekaligus. Jika tidak, bukaan spiritualnya yang rusak benar-benar tidak dapat diperbaiki. Karena aperture spiritualnya telah rusak terlalu lama, menggunakan satu aperture repair pill tidak memiliki banyak efek. 350. Lu Ye kemudian bertanya pada kakak senior keempat kapan dia akan maju ke Cloud River Realm. Kakak senior keempat hanya mengatakan bahwa lubang spiritualnya baru saja diperbaiki dan perlu waktu untuk pulih. Lu Ye tenggelam dalam pikirannya setelah mengakhiri komunikasi dengan kakak senior keempat. Langit berangsur-angsur cerah. Lu Ye berjalan keluar dari kediamannya dan melihat beberapa sosok berdiri di luar. Mereka adalah armor raksasa, Yi, Feng Yue, dan Gu Yang. Dalam sebulan terakhir, Lu Ye hanya melihat armor raksasa beberapa kali. Dia hampir tinggal di kediamannya untuk berkultivasi di siang hari dan membawa hupo untuk menyerap cahaya bulan di malam hari. Armor raksasa sudah maju ke kelas surga Orde ke-7. Ini tidak mengejutkan. Dia sudah memiliki kemampuan untuk maju ke surga 7, tetapi dia telah menekannya selama ini. Lu Ye memiliki kecurigaan yang samar bahwa jika dia membiarkan armor raksasa itu habis-habisan sekarang, dia bahkan bisa membuka semua 360 titik akupuntur dan maju ke Cloud River Realm. Yi jarang muncul selama periode ini. Ketika Lu Ye belajar tato roh dengan Nyonya Yun, dia belajar mantra dengan pemimpin sekte. Mereka berkultivasi secara terpisah di malam hari. Setelah sebulan, aura Yi jelas menjadi lebih kuat. Kakak kelima, Feng Yue memanggil dengan lembut, matanya penuh rasa terima kasih. Sebelumnya, saat dia melamar masuk ke lingkaran dalam, dia tanpa ampun ditolak oleh Lu Ye. Ini membuatnya sedih dan tidak berdaya. Dia diam-diam memarahi Lu Ye dengan Hesyin. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menerima pesan kemarin yang memintanya untuk kembali ke sekte utama untuk mendapatkan beberapa persediaan dari Su Yuan. Hari ini, mereka akan berangkat ke lingkaran inti. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah pada Lu Ye. Permohonan sebelumnya ditolak bukan karena dia tidak disukai tetapi karena Lu Ye sudah membuat pengaturan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak pendapat tentang saya. Benar-benar tidak, Feng Yue dengan cepat berkata, saya sudah sangat bersyukur bahwa kakak senior kelima menerima saya ke dalam sekte. Bagaimana saya berani memiliki pendapat tentang Anda? Dia bingung. Bagaimana berita itu bocor? Jika Anda punya pendapat, katakan saja. Saya bukan orang yang tidak toleran. Feng Yue menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Lu Ye meliriknya lagi sebelum menatap Gu Yang. Aku akan menyerahkan pangkalan itu padamu. Gu Yang ada di sini untuk mengirim mereka pergi. Mendengar ini, dia berkata, jangan khawatir, kakak senior kelima. Saya akan menjaga pangkalan dengan baik. Ayo pergi. Lu Ye memanggil perahu rohnya, dan Yi bersembunyi di dalam tubuh Hupo. Hupo melompat ke kepala armor raksasa itu, dan sisanya naik ke perahu roh. Saat energi spiritual melonjak, perahu roh berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Gu yang telah membuka formasi besar sebelumnya dan menyaksikan seberkas cahaya menghilang. Awalnya, Lu Ye telah merencanakan untuk mentransfer posisi utusan penjaga setelah kembali kali ini. Bagaimanapun, perkemahan Sekte Darah Giok berada di lingkaran luar. Kultivasinya saat ini telah melampaui standar lingkaran luar, jadi tidak pantas baginya untuk terus menjadi utusan penjaga. Alasan mengapa dia tidak mentransfernya bukan karena dia tidak mempercayai orang lain. Tidak sulit untuk mengelola pangkalan. Paling-paling, itu akan memakan waktu dan usaha. Lu Ye sedang mempertimbangkan bahwa jika dia pergi ke wilayah inti, dia mungkin bisa membentuk aliansi dengan beberapa sekte di wilayah inti. Terlebih lagi, jika dia bisa menerobos perkemahan 10.000 Demon Ridge di wilayah inti, dia akan membutuhkan identitas ini untuk menjarah berkah dari pilar rahasia surga. Dengan demikian, posisi wali utusan tidak dapat dipindahkan untuk saat ini. Setelah kultivasinya mencapai kelas surga, kecepatan terbangnya meningkat pesat. Dengan bantuannya dan armor raksasa, seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama untuk mencapai wilayah inti. Di atas kapal roh, Lu Ye mengeluarkan peta dan mulai merencanakan rute di depan. Saat ini,
dia berada di garis depan perahu roh. Di belakangnya adalah Feng Yue, dan lebih jauh di belakangnya adalah armor raksasa, yang sedang duduk bersila. Bahkan saat terbang, armor raksasa tidak membuang waktu untuk berkultivasi. Sikapnya yang serius terhadap kultivasi sangat baik. Feng Yue, di sisi lain, terbang di udara, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sekarang dia adalah seorang kultivator Orde ke-8, dia juga bisa terbang dengan artefaknya, dan sebagai murid dari Sekte Darah Giok, dia tidak kekurangan artefak roh tipe penerbangan. Harta rampasan perang yang dibawa Lu Ye dari dunia luar termasuk semua jenis artefak roh, dan setelah murid Sekte Darah Giok mencapai kultivasi yang sesuai, mereka dapat memintanya dari Sekte. Namun, kecepatan dan ketinggian artefak terbang tingkat ke-8 terbatas, jadi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pemandangan indah yang mereka saksikan saat ini. Sepanjang jalan, Lu Ye dan armor raksasa bergiliran menerbangkan artefak mereka, tidak membuat penundaan di sepanjang jalan. Meninggalkan lingkaran luar dan memasuki lingkaran dalam, perjalanan itu tenang dan tenang. Meskipun badai yang ditimbulkan Lu Ye di lingkaran dalam telah berlalu sebulan yang lalu, 10.000 Demon Reach masih sedikit gelisah. Biasanya, sekte utama 10.000 Demon Reach akan menutup arai roh mereka dan kultivator tidak berani keluar dengan mudah, karena takut daun pemusnahan sekte tiba-tiba muncul. Setelah melintasi lingkaran dalam dan memasuki lingkaran inti, mereka telah menghabiskan 10 hari di jalan. Dahulu kala, Lu Ye tahu bahwa Spirit Stream Battlefield sangat besar, tetapi bahkan jika dia memiliki petanya, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang seperti apa itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Bahkan dengan kecepatan terbangnya saat ini, dia membutuhkan waktu 10 hari untuk melakukan perjalanan dari perkemahan Jade Blood Sect ke lingkaran inti, jadi mudah untuk membayangkan seberapa luas Spirit Stream Battlefield itu. Setelah memasuki lingkaran inti, jumlah kultivator yang mereka temui meningkat secara signifikan. Para kultivator ini semua terbang tinggi di langit dan tampaknya sedang terburu-buru. Namun, tidak peduli siapa itu, ketika mereka melihat seberkas cahaya dari jauh, mereka pada dasarnya akan menghindarinya karena tidak ada yang tahu apakah itu teman atau musuh. Jadi, meskipun jumlah kultivator yang mereka temui meningkat, secara keseluruhan, tidak ada tikungan atau belokan. Hari lain kemudian, tempat yang indah muncul di depan mereka, dengan beberapa puncak yang menjulang tinggi dan lembah gunung yang besar, yang diselimuti oleh arai roh yang besar. Itu adalah perkemahan sekte, yang juga merupakan tujuan pertama Lu Ye. Saat seberkas cahaya turun, mereka bertiga tiba di luar arai roh. Seorang kultivator yang memperhatikan Lu Ye dan rekan-rekannya memandang mereka dengan waspada melalui arai roh dan berteriak, "Siapa kamu?" Lu Ye maju dan menangkupkan tinjunya. "Salam, Taois. Saya Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Saya di sini untuk mencari kakak senior keempat saya. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengirim pesan?" Sebenarnya, dia bisa saja langsung mengirim pesan ke Li Baxian, tapi dia tidak melakukannya sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Li Baxian tidak berada di medan perang aliran roh dan mungkin telah kembali ke sekte utamanya di 9 negara bagian. "Kamu Lu Ye dari Sekte Darah Giok." Kultivator di arai roh memiliki ekspresi tegas saat dia menilai Lu Ye. "Betul sekali." Kultivator merenung sejenak dan berkata, "Tunggu di sini." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan artefaknya. Feng Yue melihat sekeliling dan menyadari sesuatu. "Kakak kelima, apakah ini perkemahan Sekte Pilhat? Apakah kita akan berkultivasi di sini? Akan lebih bagus jika itu adalah Sekte Pilhat. Bagaimanapun, itu adalah sekte peringkat kedua dan kakak senior keempat Li Baxian adalah wakil wali dari Sekte Pilhat. Dia pasti akan menjaga mereka." "Kakak kelima, apakah ada banyak pertempuran di lingkaran inti? Apakah ada yang sering terluka? Jika tidak ada yang terluka, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan banyak poin prestasi." Feng Yue mulai khawatir lagi. Kemudian, dia menjadi lebih khawatir. "Saya hanya di Orde ke-8. Akan ada banyak kultivator medis di Sekte Pilhat dan kultivasi mereka harus lebih tinggi dari saya. Bahkan jika seseorang terluka dalam perkelahian, saya khawatir tidak akan ada banyak peluang bagi saya untuk mendapatkan poin prestasi." Saat dia berbicara, suaranya perlahan melemah karena Lu Ye dan Zhu Jia menatapnya tanpa ekspresi dari kedua sisi. Feng Yue mengecilkan tubuhnya dan menutup mulutnya. "Aku masih yang paling tidak populer." Feng Yue bergumam dalam hati. Dua sosok tiba dari arai roh pada artefak mereka. Salah satunya adalah kultivator yang pergi lebih awal dan yang lainnya adalah pria berjubah hijau berusia awal 20-an. Pria berjubah hijau itu melirik Lu Ye. "Kamu Lu Ye?"
Salam, kakak senior. Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Aura di tubuh pihak lain sangat padat. Dia kemungkinan adalah seorang kultivator tingkat 9 surga. Karena dia tidak maju ke alam sungai awan, jelas bahwa dia ingin mengkonsolidasikan kultivasinya lebih lama. Pria berjubah hijau itu berkata dengan acuh tak acuh, kakak seniormu tidak ada di sini. Jangan mencoba menjilatnya. Lu Ye mengangkat alisnya. Dia telah lama mendengar dari kakak senior kedua bahwa murid-murid Sekte Pilhet memiliki sikap buruk terhadap Sekte Darah Giok. Sekarang dia melihat mereka, itu memang benar. Ini bisa dianggap sebagai masalah yang ditinggalkan oleh sejarah. Saat itu, Sekte Darah Giok dan Sekte Pilhet dari Provinsi Perang terkenal dengan kombinasi mereka. Saat itu, Sekte Darah Giok dan Sekte Pilhet adalah sekte peringkat pertama. Kedua keluarga memiliki hubungan dekat, terutama ketika mereka memiliki aliansi pernikahan. Pemimpin Sekte Darah Giok, Feng Wujiang, dan Putri Master Sekte Pilhet, Qi Yumin, saling jatuh cinta. Mereka adalah pasangan abadi dan itu menjadi legenda. Karena keduanya, banyak kultivator dari Sekte Darah Giok dan Sekte Pilhet menjadi teman Dao. Namun, momen bahagia ini tidak berlangsung lama. Dalam pertempuran terakhir yang dipimpin oleh tentara kultivator Feng Wujiang, banyak sekte aliansi Haotian di 9 negara bagian menderita. Yang paling menderita secara alami adalah Sekte Darah Giok dan Sekte Pilhet. Sekte Darah Giok menderita bencana sementara fondasi Sekte Pilhet terguncang. Ahli yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran. Setelah pertempuran itu, murid-murid yang tersisa dari Sekte Darah Giok menjadi sasaran di berbagai medan perang dan mati satu demi satu. Master Sekte berkecil hati dan pada akhirnya, untuk melindungi beberapa bibit yang tersisa, dia memilih untuk mengeluarkan Li Baxian dan teman-temannya dari Sekte Darah Giok. Sejak saat itu, Sekte Darah Giok tidak lagi menerima murid dan secara bertahap menurun. Perlahan-lahan jatuh dari peringkat pertama ke peringkat ke-9 dan bahkan hampir dipukul oleh rahasia surgawi. Adapun Sekte Pilhet, itu jatuh dari peringkat pertama ke peringkat ketiga. Butuh total 20 tahun untuk naik kembali ke peringkat kedua. Lu Ye tidak tahu secara spesifik apa yang telah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia hanya tahu bahwa aliansi Haotian telah menderita kerugian besar dalam pertempuran itu, dan bahwa kakak senior sulungnya yang brilian harus memikul tanggung jawab yang besar. Namun, dia juga tewas dalam pertempuran itu, dan dikatakan bahwa bahkan tulangnya pun tidak ditemukan. Sejak saat itu juga banyak sekte yang berhubungan baik dengan Sekte Darah Giok perlahan-lahan menjauh, terutama Sekte Pilhet. Dengan sekelompok pendatang baru secara bertahap mendapatkan kekuatan, mereka menjadi musuh dengan Sekte Darah Giok. Hati setia Darah Giok hancur berantakan. Ketika Li Baxian dikirim ke Sekte Pilhet, hubungan antara kedua sekte itu tidak terlalu buruk. Selanjutnya, janda kakak senior sulung yang mengambil inisiatif untuk mengirim Li Baxian. Ini karena Li Baxian seumuran dengan anak Feng Wujiang, menjadikannya teman bermain yang baik. Saat hubungan antara kedua sekte memburuk, situasi Li Baxian di Sekte Pilhet menjadi canggung. Jika bukan karena janda kakak senior sulung yang merawatnya secara pribadi, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Karena itu, janda kakak senior sulung itu seperti saudara ipar atau ibu bagi Li Baxian. Anak yang dilahirkan oleh kakak senior sulung adalah yang teratas saat ini dari daftar aliran roh, Feng Yuechan. Itu hanya bisa dikatakan seperti ayah, seperti anak perempuan.